Halo guys, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Jadi kali ini aku mau sharing lagi ke kalian gimana sih cara menjelaskan fenomena di dalam pembuatan skripsi. Memang semua video ini adalah video yang berkala dari sebelumnya ya, dari jurus jitu skripsi dari bab 1 sampai dengan yang kemarin aku terakhir put adalah bab 4. Nah, yang sekarang mungkin aku akan jauh lebih membahas tentang fenomena ya. Dan sebelum-sebelumnya juga aku udah pernah jelasin tuh gimana caranya kita menentukan kerangka fikir ya, bahkan aku udah pernah jelasin di video tentang mengkoreksi latar belakang yang harusnya disusun secara rapi. Kita menjelaskan bagaimana sih alasan-alasan kita untuk memilih objek atau menentukan tahun dalam penelitian. Oke, kali ini langsung aja aku akan menjelaskan ke dalam grafik dan akan aku presentasikan sebagai berikut. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya akan langsung menjelaskan saja grafik ya. Kenapa saya tampilkan dalam bentuk grafik? Sebenarnya dengan grafik ini kita bisa jauh lebih mudah melihat fenomena atau perkembangan, karena biasanya kalau hanya menggunakan data biasa gitu ya, menggunakan tabel, sering itu kurang terlihat indah gitu. Seperti halnya kita hanya mengamati angka-angka gitu. Tapi kalau misalnya kita mampu menjelaskan dalam bentuk gambar, baik itu grafik garis, baik itu grafik diagram batang, saya rasa itu akan jauh lebih menarik dan memang membuat para penguji Anda itu merasa tidak monoton gitu ya saat melaksanakan pengujian skripsi maupun pada tahap awal yaitu pemaparan proposal skripsi yang Anda miliki. Baik, langsung saja kita lihat di sini. Kita bisa perhatikan ya bahwa adanya grafik total investasi Kabupaten Bekasi, penanaman modal asing atau PMA, dan penanaman modal dalam negeri PMDN. Tahun yang digunakan ada 1989 sampai dengan 2019. Nah, di awal-awal saya juga sebenarnya sudah bilang ya bahwa memang minimal observer itu adalah 30. Tapi begini teman-teman pejuang skripsi ya, saya bantu menjelaskan. Bukan berarti Anda itu aman menggunakan 30 observer. Semakin banyak observer, sebenarnya nilai R-square akan semakin baik, nilai koefisien, lalu nilai probabilitas akan jauh lebih baik. Tapi memang kalau datanya terlalu banyak juga akan menimbulkan data yang bias juga gitu. Tapi kalau kita mentok di 30 sebenarnya itu masih gambling ya, nanti di akhirnya apakah setelah diregresi hasilnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan hipotesis yang kita harapkan, atau bahkan bisa dibilang malah ada beberapa variabel-variabel yang diharapkan tadinya signifikan menjadi tidak signifikan. Sehingga buat teman-teman yang datanya masih banyak, kurang signifikan, datanya masih banyak yang tidak sesuai harapan teman-teman gitu ya, silakan saja coba ditambah objek, silakan saja dicoba ditambah mungkin time series-nya atau cross section-nya. Berarti kita bisa mengupayakan untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan gitu di awal. Nah, balik lagi ke penjelasan grafik ya yang ada di sini. Saya akan mudah untuk menggunakan laser pointer ya, teman-teman. Di sini dia ingin melihat permasalahan ya investasi baik itu PMA maupun PMDN yang ada di Kabupaten Bekasi. Tentunya sebelum kita menjelaskan fenomena yang ada di grafik ini, saya rasa sudah jelas di beberapa video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana mendapatkan latar belakang yang baik ya. Nanti di akhir video mungkin akan saya mention di mana ya video yang saya maksud tersebut. Oke, teman-teman, sekarang kita akan menganalisa dulu ya, investasi dalam kategori PMA dan PMDN ini menjadi satu. Kita analisa dari tahun 98 yang dia gunakan, tahun 89 yang ia gunakan sampai dengan tahun 2019. Bagaimana ya gitu langkah untuk menemukan fenomena yang dikategorikan baik tersebut. Tentunya kita harus buat penggambaran garis trennya terlebih dahulu ya. Teman-teman biasanya bisa menggunakan bisa menggunakan line ya atau garis. Contohnya saja seperti ini. Kita biasanya kan menggambarkan tren itu dari tahun ke tahun ya. Jadi sering kita gambarkan seperti ini.
Ini terjadi penurunan. Oh, maaf. Karena hal yang seperti ini bisa jauh lebih mudah terbaca ya, teman-teman. Daripada kita hanya menjelaskan satu persatu tahun saja. Nah, di sini ada yang meningkat ya, lalu kembali dia menurun. Nah, ini kadang peneliti juga atau penulis itu menggunakan dua grafik ya, ada yang dia sudah menggunakan diagram batang, ada juga ditambahkan line seperti ini ya. Jadi sebenarnya sesuai selera, asal informasinya itu bisa tergambar dengan jelas ya. Menurut saya tidak masalah. Atau kita mau mengikuti masukan dari pembimbing juga sebenarnya bisa gitu. Jadi kita bisa mengetahui nanti di titik-titik mana saja yang dia akan menurun atau kembali meningkat ya. Nah, anggap saja misal saya menggambarkan dari sampai dengan sampai dengan titik yang ini deh. Saya butuh eraser. Sedikit sulit. Memang lebih mudah kalau kita punya data Excel-nya ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat nah, lalu ini kan peningkatannya begitu drastis. Anggaplah seperti ini ya. Oke, ya ini dianggap aja lurus deh gitu teman-teman. I'm not capable enough ya untuk drawing line like this. Jadi poin-poinnya adalah saya mau kasih warna lain di sini. Nah, ini kan terjadi penurunan ya, jelas di sini tahun 95. Lalu ada lagi penurunan di tahun 96. Lalu ada lagi penurunan di tahun 2001. Lalu ada lagi di tahun 2005, ini sedikit ya, walaupun sedikit tapi terjadi penurunan. Lalu ada lagi di 2008, lalu ada lagi di 2020, ada lagi di tahun 2013. Lalu apakah hanya penurunan saja yang mau kita jelaskan? Tidak, justru peningkatan ini ya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Lalu kemudian dari tahun 2016 kok dia bisa turun lagi, lalu meningkat lagi ke tahun 2018 gitu teman-teman. Dan akhirnya pada akhirnya nanti dia akan menurun ya di akhir tahun 2019. Nih kenapa terjadi penurunan, lalu kenapa dia bisa naik. Jadi ini seperti banyak sekali gejolaknya ya gitu dalam data ini. Nah, logika yang mau kita bangun terlebih dahulu adalah sebenarnya data investasi ini harusnya meningkat atau menurun gitu. Kalau yang diharapkan kita kan semakin banyaknya investasi berarti semakin baiklah dalam perekonomian. Jadi anggap saja kita ingin melihat pengaruhnya investasi terhadap perekonomian. Jadi semakin banyak investor, semakin banyak jumlah dana yang diinvestasikan ke dalam suatu negara, berarti bisa dianggap perekonomian itu semakin baik gitu. Nah, kemudian teman-teman kita bisa ketahui di sini pada saat menggambarkan pendahuluan ya atau latar belakang, apakah keseluruhan gitu, keseluruhan harus kita jelaskan. Jawabannya adalah iya, karena memang kita ingin melihat fenomena tersebut. Kita bisa katakan seperti ini, hipotesisnya adalah dengan bertambahnya investasi, maka jumlah perekonomian ini akan semakin meningkat. Namun kenyataannya ada di beberapa tahun seperti di tahun 1995, 1998, kalian sebutkan saja ya, di tahun-tahun penurunannya terlebih dahulu. Terjadilah penurunan. Namun ada keadaan lain ya, pada saat tahun 2016 dan di tahun 2018, yaitu kenaikannya terbilang drastis, namun kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2017 dan 2018 ini terjadi penurunan kembali.
Keadaan yang seperti ini tentu akan memberikan dampak yang berarti ya, dampak yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian. Nah, sehingga kita membutuhkan grafik perekonomiannya. Apakah benar pada tahun 1995, tahun 98 atau tahun-tahun yang terjadi penurunan investasi, ini keadaan ekonominya juga mengalami penurunan. Maka kita harus cross check dulu, benar atau enggak. Ketika ternyata tidak benar ya, anggaplah seperti ini. Oh, ternyata tidak terjadi permasalahan. Maka kita tidak menemukan gap secara teoretikal di situ. Dalam artian pada saat tahun 1995 investasinya menurun, 98 investasinya menurun, ternyata perekonomiannya baik-baik aja gitu, keadaan ekonominya meningkat. Maka itu tidak ditemukan gap secara teoretikal. Sehingga kita bisa membangun harapan dari penulis ya, atau mungkin kita bisa membangun harapan dari teori tersebut yang mengatakan bahwa harusnya keadaan investasi ini bisa meningkat pada tahun-tahun tersebut pertumbuhannya. Kenapa? Karena ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian. Jika dia mengalami penurunan saja pertumbuhan ekonomi bisa di angka anggaplah 1 triliun. Nah, apalagi kalau dia bisa mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi mungkin bisa ada di angka 3 triliun, 4 triliun, dan sekian, dan berikut-berikutnya. Gitu. Jadi hipotesis itu yang kita bangun dulu di awal. Tentu kita akan bilang dulu penyebab-penyebabnya. Tidak usah dijelaskan secara panjang dan lebar, karena memang ini masih lingkupnya adalah pendahuluan atau latar belakang gitu ya. Jadi cukup kita jelaskan ada peristiwa apa di 95. Misal mungkin ada krisis mata uang asing, mungkin ada permasalahan politik di Indonesia di tahun 98, ada keadaan krisis bank di Thailand gitu. Lalu di tahun 2005 mungkin ada krisis di secara dunia gitu, atau mungkin di tahun-tahun lainnya seperti apa. Kita cukup jelaskan secara singkat. Nah, nanti baru di bab 4, di bagian pembahasan Anda, baru Anda kulik satu persatu. Mengulik satu persatunya seperti ini. Kita tahulah misalnya dari tahun 98 ini terjadinya krisis memang yang sangat besar gitu di Indonesia ya. Semua orang yang punya uang di bank aja nggak bisa mengambil uangnya dengan mudah, karena memang untuk liquidity of money-nya itu sangat sulit ya pada saat itu. Sehingga inilah yang menyebabkan misal investor itu jadi kurang tertarik datang ke Indonesia untuk memberikan investasinya di Indonesia. Dan kemudian ini yang menyebabkan mungkin perekonomian tidak stabil gitu, di keadaan tidak stabil ditunjukkan dengan data ekonominya. Dibilang tidak stabil itu misal di tahun 98 emang jumlah pertumbuhan ekonominya berapa sih gitu. Kenapa kita bisa katakan tidak stabil? Lalu kita cari lagi penyebabnya. Kenapa krisis itu bisa terjadi? Lalu dampaknya terhadap Indonesia itu apa? Investor mana saja yang mengalami penurunan? Apakah di sektor industri? Apakah hanya di sektor perbankan? Atau juga kena di sektor pertambangan, sektor perikanan, dan lain-lain. Sehingga di bab 4 ini sebenarnya jauh lebih menjelaskan penyebab dari penurunan investasi itu secara jelas gitu. Penyebab dan dampaknya. Mungkin kalau di awal kita cukup menyebutkan ya di latar belakang kenapa sih investasi menurun, oh karena ada krisis gitu di tahun 98, oke, cukup sampai di situ. Tapi di bab 4 kita akan membahas krisisnya ini krisis apa? Krisis mata uang, krisis kurs, krisis suku bunganya, atau krisis perekonomian secara global. Lalu disebabkannya oleh apa? Lalu dampaknya ke Indonesia itu bagaimana? Lalu jumlah investor yang jumlah investor yang menurunkan investasinya itu, dan di sektor apa saja yang mengalami permasalahan penurunan investor di Indonesia, sehingga lebih jelas gitu. Nah, begitu juga misalkan tahun 2005 dan 2008 itu sempat ada juga ya krisis ekonomi, tapi secara global ya, tidak tersentral dan tidak begitu terdampak di Indonesia. Tapi lumayan gitu investor asing yang melihat Indonesia mungkin bukan menjadi iklim investasi yang empuk, bukan investasi yang dingin ya, sehingga mereka pun bisa jadi menurunkan kadar investasinya di negara kita gitu ya. Lalu kita cari tahu krisis global itu apa sih yang disebut dengan krisis global. Dia berdampaknya di negara mana? Lalu setelah dia berdampak di negara lain, apa dampaknya untuk Indonesia?
penurunan investor di Indonesia itu di sektor apa saja. Nah, jadi penjelasan yang sama dan berulang ya di setiap permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita coba jelaskan. Lalu, nah di sini ada yang unik lagi nih, dia sudah meningkat di tahun 2016, turun lagi di tahun 2017, meningkat lagi di tahun 2018, dan turun lagi di 2019. Nah ini sebenarnya gambaran gap yang sangat menarik tuh terjadi nih di 4 tahun terakhir deh, 16 sampai dengan 19. Tapi it doesn't mean, tidak berarti bahwa yang lain-lainnya tidak menarik. Oh, saya nggak bilang begitu di awal. Justru saya meminta kalian untuk menjelaskan secara detail gitu, jauh lebih jelas, jauh lebih dapat memahami apa yang mau kita sampaikan kepada penguji. Karena basically your judges itu, pengujimu itu sebenarnya udah tahu jawaban-jawabannya itu apa. Tapi kadang kalau saya sebagai penguji, saya itu selalu bersikap, saya itu butuh dibuktikan dengan alasan, saya butuh dibuktikan dengan data. Karena kita bisa aja dong say everything, tapi kalau without data, kita nggak punya data, kita nggak punya bukti yang memang konkret, maka bisa dikatakan, wah itu nggak benar gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, misalnya kita kembali lagi ke masalah investasi ini ya. Kita jelaskan nih di sini, kenapa sih di 2019 nih kok tiba-tiba terjadi peningkatan? Apa yang menarik di Indonesia? Kenapa orang-orang jadi mau berinvestasi gitu ke Indonesia? Lalu ada penambahan jumlah investor kah? Ada penambahan jumlah dana investasi kah? Kalau penambahan jumlah dana pasti, tapi penambahan jumlah subjek, aktor yang melakukan investasi itu ada atau tidak? Gitu di tahun 2015 ke tahun 2016. Mungkin hanya investornya saja yang menambah dana, tapi pelaku investornya ya itu aja gitu. Lalu kenapa kok bisa udah dia meningkat di tahun 2016, dia bisa turun di tahun 2017? Ada fenomena apa gitu? Lagi-lagi jelasin. Selalu gunakan, saya tuh selalu menggunakan 5W1H. What, ya, where, when, whom, ya, terus satunya lagi adalah how, ya, ada 5 lah gitu tadi ya. Jadi apa, kenapa, di mana, siapa, mengapa gitu kan ya. Dan kita harus jelaskan itu. Atau lebih kita singkatin lagi adalah what, where, when, and how. Bagaimana itu lebih ke dampaknya. Ketika kamu bisa menjelaskan 5W1H itu, atau tadi saya persingkat jadi 3W1H, itu udah cukup banget untuk anak-anak yang menjelaskan skripsi. Wah, itu udah memuaskan tuh, memuaskan para penguji. Bukan memuaskan deh, saya ganti kalimatnya, meyakinkan para penguji bahwa ini loh memang data yang terjadi gitu. Jadi everything datanya, everything case ya, apapun kasusnya, semua kasus, semua data, semuanya itu kita analogikan bahwa ini harus dibutuhkan penjelasan dan fenomena yang jelas. Nah, ketika di bab 4 kamu tidak menyajikan hal seperti yang saya jelasin tadi, nggak secara rigid, maka ya pasti akan dibutuhkan revisi. Nah, buat teman-teman yang melakukan revisi, menurut saya nggak ada masalah ya gitu. Tapi memang revisi yang dimaksud adalah revisi yang minor. Revisi minor itu adalah cukup kalian mungkin kurang menjelaskan, kayaknya ini harus ditambah deh analisanya. Mungkin tadi investornya belum dijelasin. Sektornya yang terdampak pengurangan investor itu juga belum dijelasin. Nah, revisi yang mayor adalah kamu harus menjelaskan dari fenomena awal sampai dengan akhir terjadinya investasi yang tadi kalian bilang berfluktuatif. Karena biasanya mahasiswa hanya cukup menjelaskan investasi berfluktuatif dikarenakan adanya krisis bla 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 bla. Oh, itu penjelasan di bab 1. Di bab 1 pun biasanya kami selalu meminta kenapa berfluktuatifnya. Krisisnya krisis apa? Kita masih minta tuh, masih dalam kategori what dan when, apa dan kapan gitu. Lalu ketika sudah di bab 4 ya tadi, minimalnya adalah 3W1H atau 5W1H. Sudah sampai menjelaskan siapa pelakunya, siapa yang menjadi aktor penyebab, bagaimana dampak pada negara yang menjadi objek gitu, lalu kapan, lalu bagaimana mungkin treatmentnya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, karena memang di bab 4 ini sangat jelas gitu dibutuhkan penjelasannya. Nah, begitu juga dengan tingkat inflasi ya. Lagi-lagi mau apapun itu objeknya teman-teman, sebenarnya kalian cukup menjelaskan seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kalau kita mau gambarkan lagi secara pointer atau grafik gitu ya, yang menggunakan line, kan inflasi ini sekali lagi kita tanya dulu,
secara teori. Saya pasti akan menanyakan dulu, inflasi ini harapannya meningkatnya inflasi akan memperbaiki perekonomian atau justru menurunnya inflasi akan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian. Ketika kita punya paham, misalnya menggunakan teori Keynes bahwa inflasi yang rendah bisa memperbaiki keadaan perekonomian, maka kita akan berfokus pada tahun-tahun yang bisa dibilang tinggi ya teman-teman di sini. Seperti yang ini ya. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Ini bukan signifikan lagi, drastis ya kalau menurut saya. Ini dia meningkat ya. Nah, peningkatan ini sama seperti tadi, jelasin dulu. Apa penyebab inflasi terhadap pertumbuhan perekonomian? Apa dampak, bukan penyebabnya, apa dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari dasar kalimatnya di situ dulu kita rangkai. Seperti yang tadi saya merangkai punyanya investasi. Teman-teman mungkin bisa ya sambil penjelasannya diulang-ulang ya. Kalau saya kecepatan mungkin teman-teman bisa diulang, di pause and play again gitu. Jadi kita bisa memperbaiki satu persatu kalimat fenomena yang mau dihasilkan gitu teman-teman. Nah, ketika kita sudah jelaskan apa sih dampak inflasi terhadap perekonomian ya, dan di mana sih gitu teman-teman menemukan inflasi ini tinggi, dijelaskan di tahun-tahunnya ya. Lalu siapa penyebab inflasi ya? Di Indonesia ini siapa sih yang menyebabkan inflasi kok bisa tinggi-tinggi seperti ini? Apakah daya beli masyarakatnya, ataukah produsen yang terlalu banyak memberikan penawaran barang? Lalu bagaimana dampaknya untuk negara Indonesia? Itu tadi ya, itu sangat lengkap 3W1H. Nah, kalau tadi mau kita bilang berfluktuasi dikarenakan adanya daya beli yang meningkat terjadi di tahun berapa, atau misalkan produsen terlalu meningkat terjadi di tahun berapa. Nah, itu bisa lebih lagi kita jelaskan menggunakan tadi yang 3W1H, tapi mungkin ranahnya lebih dipersempit hanya untuk di latar belakang. Nah, inilah gaya penulisan yang bisa saya sharing ke teman-teman semua ya. Semoga saya berharap penjelasan yang dari tadi sudah saya sampaikan di awal ya sama teman-teman bisa bermanfaat. Oke, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya fenomena atau latar belakang dan perumusan masalah itu sudah saya jelaskan ya di bagian judul video yang sudah saya upload di YouTube. Ya, yang ini judulnya membahas fenomena dan latar belakang dalam skripsi. Nah, buat teman-teman, ini sudah ada satu contoh skripsi yang saya saya bedah bahasanya, dan saya berikan review gitu supaya teman-teman bisa melihat apa sih kesalahan dalam penulis ini, dan supaya tidak terjadi pada kita ya sebagai penulis skripsi yang saat ini sedang kalian lakukan gitu. Sehingga sharing dari video yang sedang saya buat ini adalah runtutan dari yang terakhir nih, membahas fenomena dalam latar belakang dalam skripsi. Ketika kita sudah tahu foksi penjelasan fenomenanya seperti apa, kesalahannya seperti apa, lalu teman-teman tadi mengikuti ya bagaimana menjelaskan fenomena one by one every year yang ada di investasi dan yang ada di inflasi, maka insya Allah teman-teman semua bisa lancar dengan mudah menjelaskan baik itu latar belakang penentuan variabel atau fenomena, bahkan sampai dengan fenomena yang ada di bab 4 pada pembahasan. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk sharing video ya pada hari ini tentang masih dalam kaitan jurus jitu menyelesaikan skripsi teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa memahami, dan saya welcome kalau ada teman-teman yang mau dikoreksi skripsinya, tidak hanya dari afiliasi saya di UPN Veteran Jakarta. Kalau kalian dalam bidang ekonomi ya, anak-anak sarjana ekonomi, baik itu ekonomi pembangunan atau ekonomi manapun, selagi saya masih bisa membantu mengkoreksi, membantu kalian menemukan permasalahan dan memberikan tips-tips yang lainnya, bisa saja berikan di kolom komen yang ada di video ini. Baik, selamat menyelesaikan tugas akhir kalian atau skripsi kalian. Semoga video saya membantu, dan jangan lupa di komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.